Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya bersama kelompok saya dari PPL SMP Negeri 12 Palembang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual pada pembelajaran sosial emosional topik 2. Kelompok ini terdiri dari 6 anggota, yaitu Vince Yantri, Berti Deatri, Bolivani Novrianti, Elmalati Putri, Devriansyah Safei, dan saya sendiri Fahri Muhammad. Hal pertama yang kelompok kami diskusikan adalah mengenai tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, di sini kami mendapati 5 tantangan yang kemungkinan besar dihadapi oleh guru dalam menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama itu dalam memberikan penguatan untuk mengenali emosi para peserta didik dengan latar belakang yang berbeda. Tentunya hal tersebut akan menyulitkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi guru tersebut, terutama jika peserta didik di kelas tersebut tuh banyak, lebih dari 20 mungkin. Dan yang kedua itu dalam memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi peserta didik yang berasal dari latar belakang yang kurang baik. Yang ketiga itu dalam mengajarkan peserta didik dengan cara menunjukkan rasa empati kepada sesama teman baik dari peserta didik ke teman lainnya atau mereka dengan guru. Jadi sehingga diperlukan kepekaan yang tajam untuk menumbuhkan rasa empati tersebut. Yang keempat itu memberikan pemahaman kepada peserta didik yang memiliki karakteristik individualisme untuk membangun kerjasama dan hubungan yang baik sesama teman maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, mirip dengan poin yang ketiga tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya kemampuan untuk bertanggung jawab. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar dan yang pernah Anda ikuti, yaitu saat saya melakukan pengajaran di kelas pada saat PPL 1 dan 2, masih ada beberapa kesulitan yang saya alami, yaitu saat melakukan pembelajaran di kelas, yaitu bagaimana cara mengatur dan memanajemen kelas agar pembelajaran berjalan secara aktif dan siswa berfokus dalam mengikuti pembelajaran secara kondusif dan seksama. Terkadang pada saat kita menjelaskan, peserta didik tidak memperhatikan dan mengindahkan omongan kita. Jadi hal yang dapat kita lakukan ialah dengan melakukan kesepakatan kelas, kita meminta peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan idenya tentang kesepakatan kelas. Dengan begitu, peserta didik akan mengikuti peraturan yang telah mereka tetapkan dan buat sendiri. Lalu pada saat pembelajaran di kelas, terkadang saat kita membuat pembelajaran secara berkelompok, peserta didik ada sebagian yang tidak ikut kerjasama atau membantu dalam menyelesaikan kerja kelompok tersebut. Lalu hal yang dapat kita atasi yaitu dengan melakukan pendekatan dan mengatakan kepada siswa yang tidak ikut kerjasama bahwa akan ada konsekuensi jika mereka tidak ikut kerjasama, bisa dengan memberikan seperti pertanyaan tambahan atau semacam permainan yang mendidik. Kemudian kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang benar-benar dapat berpihak kepada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Lagi-lagi di sini kita sebagai pendidik harus dapat memberikan atau memfasilitasi gaya belajar siswa agar mereka sesuai gaya belajar mereka agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya.
Baiklah, nama saya Dince Yantri. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3, yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah. Menurut saya dan kelompok, ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akan lebih baik. Misalnya kegiatan mengaji bersama, perayaan hari besar, upacara bendera, kerja bakti, senam pagi bersama. Dan yang kedua yaitu terintegrasi dalam pembelajaran. Misalnya melalui strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum. Contohnya, melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran dan membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga yaitu kegiatan protokol yang merupakan budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh peserta didik sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya menjaga ketenangan di ruang perpustakaan atau saat berdoa di musola sekolah dengan hikmah. Selain itu ada juga kegiatan sekolah yang bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Misalnya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran agar dapat menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan aman bagi peserta didik saat pembelajaran. Yang kedua, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan sesuai dengan karakter peserta didik. Yang ketiga, memfasilitasi guru untuk mengikuti seminar atau pelatihan tentang pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, membiasakan kegiatan yang mendukung terlaksananya pembelajaran sosial emosional. Misalnya, sholat duha, literasi Al-Quran, perayaan hari besar, dan pembelajaran kolaboratif. Sehingga dapat melatih kemampuan peserta didik dalam memahami, mengelola, dan mengekspresikan aspek sosial emosionalnya. Dan selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Misalnya kurangnya dana dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru dalam pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, yaitu perlunya konsistensi dalam menerapkan kegiatan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Terima kasih. Baiklah, dimensi profil pelajar Pancasila selanjutnya adalah berkebinekaan global. Terdapat 3 elemen kunci dalam dimensi ini, meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Jadi dimensi ini mengajarkan peserta didik Indonesia agar mereka dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir dan terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur yang sudah ada di Indonesia. Dengan memperkuat dimensi ini, peserta didik dapat menumbuhkan perasaan untuk menghormati keberagaman yang ada dan menumbuhkan sikap toleran terhadap keragaman dan perbedaan tersebut. Jadi, tantangan yang dihadapi dalam implementasi dimensi berkebinekaan global ini terdapat pada lingkungan sekitar peserta didik, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Lingkungan tentunya menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari karena peserta didik, terutama yang masih duduk di bangku SD dan SMP, cenderung mengikuti sesuatu yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya atau bahkan teman sebayanya. Maka jika mereka tinggal atau bersekolah di tempat yang kurang memiliki rasa toleransi terhadap keberagaman yang ada, maka mereka juga akan menganggap bahwa sikap toleransi tersebut ya tidak diperlukan. Namun sejatinya hal tersebut kembali lagi kepada cara berpikir peserta didik dan cara mereka menanggapi persoalan tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Lalu sifat terbuka peserta didik dalam mempelajari dan menerima budaya lain juga menjadi tantangan tersendiri.
Terdapat peserta didik yang tertutup atau tidak mau menerima budaya lain yang cenderung tidak ingin berinteraksi dengan budaya lain tersebut yang berbeda dengannya. Dan ada juga peserta didik yang terlalu terbuka terhadap budaya lain dan menerima budaya yang dapat dikatakan negatif dan bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Selanjutnya, review film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Pertama ada film Laskar Pelangi. Film ini sangatlah menginspirasi karena menceritakan tentang perjuangan seorang guru yang sangat berbesar hati untuk mempertahankan dan mengajar 10 murid yang kurang mampu. Pendekatan sosial emosional yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru kelas yang bernama Bu Mus sangat mengayomi dan telaten dalam mengajar, sehingga patut untuk kita kagumi dan apresiasi. Mereka membesarkan hati para murid agar tidak merasa rendah diri ketika berkompetisi dengan murid dari sekolah yang lebih maju. Mereka juga sangat semangat dan hal tersebut merupakan didikan yang bagus untuk menciptakan resiliensi dalam diri para murid. Selain itu, guru juga menanamkan rasa tanggung jawab dan ilmu agama kepada peserta didiknya. Selanjutnya ada film Dead Poet Society. Film ini mengandung pembelajaran yang dapat dipetik, yaitu guru harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru juga tidak hanya mengajar, namun memberikan motivasi juga. Pada film ini, Mr. Keating menciptakan suasana pembelajaran yang berbeda, sehingga membuat peserta didik merasa senang. Beliau juga mengajarkan banyak nilai-nilai kepada peserta didik, seperti berani bertindak untuk mendapatkan keinginan kita. Namun, satu hal yang kurang dipelajari adalah Mr. Keating tidak membekali peserta didik dengan kompetensi emosional, sehingga beberapa dari mereka melakukan hal yang menyimpang saat keinginannya tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial emosional sangatlah penting diberikan untuk mengajarkan peserta didik bagaimana memahami, mengolah, dan mengekspresikan emosional mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menyampaikan isi dari film Sokola Rimba. Film Sokola Rimba mengajarkan bahwa wawasan kita dapat bertambah ketika kita berusaha untuk keluar dari lingkungan tempat kita biasa tinggal. Seperti yang dapat dilihat dalam film tersebut, Butet memiliki keinginan yang kuat untuk peserta didiknya agar mereka dapat membaca dan menulis setelah dia bekerja di lembaga observasi. Tujuan dari hal tersebut adalah agar peserta didik dapat lebih terdidik, kritis, dan tidak gampang ditipu oleh pihak lain. Serta pendekatan sosial emosional sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan di film ini, baik dari aspek kognitif maupun kepercayaan dari masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dan peserta didik harus mampu menciptakan kepedulian, menjadikan pembelajaran aman dan nyaman, sehingga mampu menciptakan solusi dalam suatu permasalahan secara damai. Serta penerapan pembelajaran sosial emosional yang konsisten dan menyeluruh di sekolah juga dapat mengarah pada terbentuknya budaya positif di sekolah. Sikap dan kemampuan berkomunikasi yang positif dimiliki guru dalam penerapan pembelajaran ini dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada peserta didik, sehingga dapat terbentuknya sekolah sebagai sebuah ekosistem belajar yang sehat dan berpikir kritis dikedepankan akan dapat tercapai. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.